Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan penjelasan mengenai analisis manajemen kualitas di PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau biasa dikenal dengan Alfamart dengan menggunakan metode atau diagram fishbone dan diagram Pareto. Saya Arin Juliatin dari kelas H1 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari diagram fishbone. Diagram fishbone ini, atau biasa dikenal dengan diagram tulang ikan, adalah salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis penyebab dari suatu masalah atau kondisi, dan diagram ini juga biasa disebut dengan cause effect diagram atau diagram sebab akibat. Diagram fishbone ini berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek spesifik dan kemudian memisahkan akar penyebabnya. Sebagai contoh, saya akan menjelaskan diagram fishbone untuk menganalisis suatu permasalahan atau suatu penyebab masalah dari salah satu permasalahan yang terjadi di Alfamart, yaitu mengenai kurangnya kedisiplinan dan kinerja karyawan di PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Permasalahan tersebut sudah diketahui, kemudian disimpan di bagian kepala ikan untuk diidentifikasi kategori-kategori yang menjadi sebab-sebab dari permasalahan tersebut. Kategori-kategori tersebut dijadikan kategori utama penyebab masalah tersebut dan disimpan di bagian tulang-tulang ikan sesuai dengan jenisnya. Dan terdapat 5 kategori utama yang menjadi sebab-sebab permasalahan di PT Alvaria Trijaya Tbk, yaitu diantaranya ada kategori metode, man atau manusia, kemudian material, SDM, dan juga mesin atau mesin. Selanjutnya, dari hasil analisis masalah pada diagram fishbone, kita lanjutkan pada pembahasan diagram Pareto. Diagram Pareto merupakan diagram batang yang menggambarkan masalah berdasarkan urutan banyaknya frekuensi, banyaknya kejadian. Urutan yang pertama akan dimulai dari permasalahan yang memiliki frekuensi paling besar hingga permasalahan yang memiliki frekuensi paling kecil. Dan tujuannya itu yaitu untuk mengidentifikasi kontribusi yang dibuat oleh komponen individu dari suatu sistem terhadap keseluruhan sistem. Sebelum membuat diagram Pareto, data harus dikumpulkan dan bisa diambil dari diagram fishbone untuk dianalisis. Kemudian data tersebut dimasukkan ke dalam tabel kategori penyebab utama yang berisi man, metode, material, SDM, dan mesin, yang diurutkan berdasarkan jumlah frekuensi terbesar ke frekuensi terkecil. Selanjutnya, kita hanya tinggal membuat persentase relatif dan persentase kumulatif. Dengan rumus persentase, yaitu jumlah bagian dibagi jumlah total, kemudian dikalikan 100. Baru setelah itu kita dapat membuat grafik batang dan juga grafik garis seperti yang terlihat pada grafik tersebut. Dan dari diagram Pareto tersebut, akhirnya kita mengetahui penyebab utama dari masalah kurangnya kedisiplinan dan kinerja karyawan yang terjadi di PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, yaitu pada kategori man atau orang, dan penyebab utama tersebut adalah hal yang pertama harus diatasi oleh perusahaan. Contohnya seperti memberikan training, transparansi dalam penilaian kinerja, menawarkan karir yang berjenjang, dan memberikan reward untuk karyawan berprestasi. Lalu, perusahaan harus mengatasi penyebab utama selanjutnya, yaitu pada kategori metode, material, SDM, dan mesin, sehingga dapat meningkatkan kembali kinerja karyawan di perusahaan PT Alvaria Trijaya Tbk. Dapat disimpulkan bahwa diagram fishbone itu membantu mengidentifikasi sebab akibat dan kemudian memisahkan akar penyebabnya. Sedangkan untuk diagram Pareto membantu menemukan masalah dan juga solusi yang tepat bagi suatu organisasi atau suatu perusahaan. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, khususnya bagi diri saya sendiri. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kelebihannya. Saya Arin Juliatin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.